Ya, baik pemirsa, kita masih membahas mengenai kasus perempuan yang saat ini masih meningkat di Indonesia. Baik, Mbak Mei, ini kalau kita lihat dari data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan memang mencatat pada tahun 2015 ini terdapat 752 kasus sekitar gitu, dan memang ini biasanya kalau dikira-kira setiap harinya begitu ada 881 kasus setiap harinya tahun 2015 kemarin. Begitu. Nah, ini bahkan juga di pengadilan agama ini banyaknya yang akhirnya menggugat, kalau kita bilang ini akhirnya dengan kekerasan seksual terus menggugat cerai gitu. Jadi banyaknya perempuan juga begitu. Yang menggugat cerai. Yang menggugat cerai terhadap apalagi trennya kali ya. Tapi lagi trennya ini apa yang sebenarnya yang terjadi saat ini di Indonesia dilihat dari teman-teman media sendiri? Ya itu nggak tahu, itu regulasinya yang salahkah? Atau keluarganya kah? Atau memang yang tadi saya bilang di awal lagi tren kah? Tapi memang di Pengadilan Cibinong dari catatan kami angka perceraian itu juga meningkat, dan rata-rata betul seperti yang dikatakan Fadil tadi juga diminta oleh perempuan. Ya. Kemudian angka kekerasan tiap tahun terhadap perempuan dan anak bukannya makin menurun, makin meninggi dan makin meningkat dengan jumlah presentasi yang cukup besar, sehingga memang membuat kita semua pusing begitu. Apa sebenarnya yang terjadi? Ada apa dengan perempuan Indonesia di tanah air sehingga angka kekerasannya begini meningkat? Kembali lagi kepada ngobrol soal media tadi. Kalau kita lihat diskusi mengenai gender ini nggak habis-habisnya sampai hari ini juga Presiden TV angkat tema soal gender, soal kekerasan perempuan. Dalam dunia akademik misalnya, bahkan dalam konteks media massa, banyak memang dipahami dari sudut pandang kekerasan terhadap perempuan seperti kita obrolkan di awal. Perempuan dalam posisi tertentu itu diletakkan sebagai pajangan saja untuk kepentingan produk, sehingga perempuan tersubordinasi dalam posisinya di dunia jurnalisme. Pemberitaan tadi yang kita sampaikan di awal soal kasus kriminal perkosaan, lalu tahun ini banyak perempuan menggugat cerai di Pengadilan Cibinong, di Pengadilan Langkat Sumatera perempuan juga. Jadi perempuan yang di kota lain, wah kita nih yang lagi tren nih, jadi no problem kita gugat cerai saja misalnya. Itu juga berpengaruh loh, jangan salah. Sebenarnya apa yang terjadi sehingga memang mereka akhirnya berani untuk menggugat cerai, apalagi sekarang menjadi tren sendiri gitu. Kalau di berbagai daerah makin tinggi dan yang menggugat cerai adalah perempuan. Apakah karena memang ini mereka sudah bisa melakukan hal yang seperti laki-laki begitu karena memang kesetaraan gender yang terbuka saat ini, atau seperti apa yang terjadi sebenarnya? Kalau kita bilang karena ekonomi, itu sudah menurut saya sudah biasa. Tren boleh jadi. Orang berfacebookan saja atau medsos chatting aja gitu ya. Misalnya sudah berkeluarga, kalau terus-menerus begitu berselingkuh itu juga berpengaruh loh. Jadi kembali lagi kepada media sosial, media online, semua berpengaruh terhadap hal-hal yang kita bicarakan hari ini. Oke, jadi salah satunya adalah media sosial juga ya, pengaruhnya sangat berpengaruh. Jadi jangan salah loh ya. Makanya kami juga menyarankan kepada orang tua yang punya anak-anak kecil di rumah, usia 6 tahun ke bawah atau SD itu jangan dulu deh dikasih pakai gadget misalnya, atau handphone yang bisa searching, buka YouTube, buka apa saja pun bisa terbuka saat ini, walaupun sudah ada ketetapan bahwa tidak boleh ada lagi video porno dan seterusnya. Itu masih bisa terjadi saja, masih bisa diakses hingga saat ini. Jadi jangan dulu anak-anak kecil kita digayain dengan gadget dan seterusnya, karena itu berpengaruh. Jadi mulai saat ini mungkin kita juga menghimbau kepada pemirsa di rumah untuk mulai berinternet sehat. Berinternet sehat. Ya. Tapi kalau dibilang ini kan era globalisasi, Mbak Mei, ya kan, keterbukaan. Walaupun era keterbukaan, tapi kita juga harus kayaknya keren gitu kalau kita harus membentengi anak-anak kita dengan hal-hal seperti tadi. Kalau mau anak-anak kita tidak rusak, dan kalau mau citra bangsa ini memang terus diakui oleh dunia bahwa bangsa ini dengan adat ketimurannya itu sangat oke dan yes, itu harus kita jaga dengan baik. Bisa dikatakan bahwa sebenarnya kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak yang semakin hari semakin meningkat adalah faktor utama adalah keluarga. Itu memang seperti itu ya. Jadi dulu tuh kalau kecil-kecil kita nonton sinetron kan ada lagu harta yang paling berharga adalah keluarga. Kembali lagi kepada keluarga. Seberapa jauh keluarga menjaga, membentengi anak-anaknya supaya tidak kena virus-virus yang mungkin akan merusak. Tapi sekuat-kuatnya keluarga menjaga di rumah tergantung juga lingkungannya, tergantung juga sekolahnya. Kadang-kadang sekolah kita, mohon maaf, saat ini anak-anak SD itu juga bawa handphone loh ke sekolah, dan kadang-kadang tidak terpantau oleh guru-guru. Menteri Pendidikan Anies Baswedan dalam beberapa waktu memang mengungkapkan bahwa itu akan segera ditertibkan, dan menurut saya itu bagus. Ya, dan bukan saja anak-anak kecil zaman sekarang, orang di penjara juga ada loh yang bawa handphone. Ya, bahkan tempatnya juga bagus sekali tempat tidurnya. Itu masalah lain, masalah lain. Oke, tapi kalau dilihat tadi ada
keterbukaan publik, ya kan? Tapi juga saat ini memang anak-anak di bawah umur kita katakan seperti itu sudah bebas untuk menggunakan handphone atau gadget dan berakses begitu internet, YouTube apapun. Apalagi sekarang ini wifi di mana-mana sudah terbuka. Ya kalau kita lihat di pemerintah daerah hampir di seluruh SKPD maupun di daerah-daerah tertentu itu pasti wifi-nya sudah terbuka. Jadi ini kan bisa mengakses apapun dan dimanapun. Nah ini pentingnya mungkin internet sehat. Iya, Gitu internet sehat tadi. Jadi nggak apa-apa disebut handphone jadul. Yang penting kan dia tidak terpengaruh dengan bahaya narkoba misalnya, seks bebas misalnya. Karena inilah yang menjadi potret kita saat ini terhadap perkembangan anak-anak dan perempuan kita. Mereka adalah estafetnya bangsa ini begitu. Jadi harus dijaga dengan baik. Jadi percuma lah sosialisasi banyak-banyak, bicara banyak-banyak, kampanye banyak-banyak soal stop kekerasan perempuan dan anak, namun ini tetap terjadi. Sehingga pengawasan itu penting walaupun regulasi hukumnya juga sekarang akan diatur lebih ketat lagi. Oke, sosialisasi tentang stop kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin gencar nih kalau kita lihat ya. Banyak kegiatan-kegiatan dari LSM, tokoh-tokoh perempuan, media ataupun yang lain. Tetapi apakah diperlukan begitu Mbak Mik Krisentia adanya pendidikan di dalam sekolah mengenai seksual? Penting. Jadi sebelum saya jawab ke situ, saya mau menyampaikan dulu bahwa Kabupaten Bogor tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo itu sudah ditetapkan sebagai kabupaten yang layak anak. Itu satu. Yang kedua, dengan ketetapan itu sebenarnya kita dikagetkan dengan peristiwa Cibubulang kemarin. Berarti itu ada sedikit longgar begitu ya, soal penjagaan dan seterusnya. Walaupun dengan aturan yang sudah banyak, tetapi tadi kembali lagi kepada keluarga. Terus menjawab pertanyaan Fadil tadi yang ketiga tentang apa tadi? Oke, ini kan apakah perlu begitu pendidikan seks? Perlu. Jadi seks itu sudah boleh dinyatakan sudah boleh tidak tabu lagi. Menurut saya perlu. Jadi anak kecil dari usia 5 tahun ke bawah dia sudah harus diperkenalkan bahwa oh ya ini yang begini, ini namanya ini perempuan, ini namanya ini. Jangan lagi ditutup-tutupin, dari kecil sudah harus diajarkan, dan itu penting. Dan juga penting buat teman-teman media menyampaikan ini ke media, menyuguhkannya dengan bahasa-bahasa yang lebih humanis. Nah, bahasa-bahasa itu seperti apa dulu kan begitu Mbak ya. Kita tahan dulu deh ya, kita harus break dulu sebentar, kita akan kembali pemirsa setelah sudah pada tetap di Dialog Spesial.